Aku hendak bernyanyi bagimu selama hidupku. Terima kasih Tuhan, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ini kami Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian kami Tuhan, nyanyian pujian dan Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi
Hanya Engkau yang kami rindukan, hanya Engkau yang kami cinta dalam hidup ini. Semua terjadi karena Engkau yang terlebih dahulu mencintai kami, Engkau mengasihi kami. Biarlah kami duduk diam mendengar firman-Mu. Kau urapi kami semua, berikan hati untuk kami siap menerima benih-benih firman-Mu. Berikan kami telinga untuk siap mendengar dan pengertian untuk kami bisa mengerti apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Juga disertai dengan perjamuan kudus-Mu, kami menjadi paham dan kami menjadi mengerti apa arti dari kasih-Mu yang sungguh besar buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu yang ada ini dan kami siap mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dalam doa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan kalau sampai hari ini kita bisa bebas. Bebas enggak saudara? Indonesia udah bebas, tapi masih ada yang mencengkeram. Tapi kita bebas karena Tuhan yang sudah membebaskan kita. Dalam tema yang ada dan didasari dengan firman Tuhan. Coba tampilkan tema yang gambarnya, tema yang 3 itu ya. Ini kita melihat bahwa firman yang diberikan itu yang nanti terus mengingatkan kita. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Dan kita mau berjalan di dalam kebenarannya dan diajar di dalam kebenarannya. Maka kita juga memperoleh pengetahuan yang benar dan kita bertumbuh dan kita dibaharui terus menerus. Sekali lagi firman yang terus mengingatkan kita sebagai penuntun, sebagai penegur, dan juga menguatkan dalam hidup ini, kekuatan yang baru. Dan terus mengajak kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Di dalam kedewasaan rohani. Dalam hal ini kita juga mengerti dan menyadari bahwa kita sudah dan sering kali mendengar firman Tuhan. Saya mau tanya terlebih dahulu, siapa yang di antara kita semua ini yang lahir langsung jadi Kristen? Dengan arti kata orang tuanya Kristen, pasti anaknya jadi Kristen. Banyak enggak? Coba angkat tangan. Ya banyak juga ya. Berarti Kristen dari kecil ya. Kalau ditanya kembali, sudah mendengar firman berapa kali? Ya seumur hidup ya om. Umur 30 ya 30 tahun kali seminggu, setahun ada berapa? Wah, mendengarkan terus om. Atau ada yang di tengah perjalanan, usia tengah perjalanan baru mengenal Tuhan. Sekali lagi kita sudah mendengar firman, sudah berulang-ulang. Tapi enggak cukup untuk mendengar saja. Harus lebih meningkat lagi. Kita buka terlebih dahulu Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga. Maka kalimat kamu juga ini tidak terbatas kepada siapapun. Saya bisa menyebutkan kamu juga. Bukan saya lantas nuding-nuding, bukan. Kalimat ini loh. Paulus menegaskan kamu, semua, kamu, jemaat semua. Di dalam Dia, kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu.
Makanya dari awal saya tanya, udah mendengar berapa kali? Engkau sudah mendengar firman, yaitu firman kebenaran, Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga disebutkan juga lagi. Saya juga, saudara juga, semua juga dikatakan. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Berarti kita sudah mendengar, kita sudah percaya. Setuju apa enggak ini? Sudah mendengar. Sudah tingkatan keduanya percaya. Nah ini sing rada angel iki. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan kamu juga wis enggak peduli. Ternyata kita semua sudah mendengar dan kita juga sudah percaya. Percayanya model apapun tidak disebutkan, pokoknya percaya. Namun firman Tuhan menegaskan di situ. Kalau hanya sampai tingkatan seperti ini, mendengar dan percaya, masih kurang lengkap, saudara. Karena apa? Coba buka Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya, saya percaya, saudara percaya, kita semua percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Sudah mendengar kan? Sudah percaya kan? Punya iman kan? Tetapi setan-setan pun juga percaya. Berarti, permisi saya ngomong bicara ini. Saya enggak menyamakan kita semua jadi setan-setan kalau berhenti hanya sampai di taraf itu loh. Setan pun juga mendengar, wah aku mendengar Yesus ini adalah anak Allah. Dan dia percaya loh. Sudah mendengar, sudah percaya. Dan setan ini gemetar. Kalau kita, pengiringan kita, seluruh jemaat ini kita ajak untuk menjadi dewasa. Kalau hanya tarafnya hanya mendengar dan percaya, berhenti sampai di situ, masih kurang lengkap, saudara. Iblis pun juga percaya. Iblis pun juga mendengar. Tapi kembali ke dalam ayat yang pertama tadi, Efesus 1 ayat 13, dikatakan demikian. Di dalam dia kamu juga, karena kamu sudah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, ini masih ada komanya, dimeteraikan. Kita sudah mendengar dan kita percaya, maka selanjutnya dimeteraikan. Penting nggak? Penting, saudara. Kalau hanya percaya, mendengar, gak meterai, gak ada meterai ya, seperti setan, seperti iblis. Engkau mendengar dan percaya tapi tidak memiliki meterai. Apa sih fungsinya meterai itu apa? Dikatakan dimeteraikan. Dan meterainya itu apa? Siapa meterainya? Kalau kita mau jual beli sesuatu, jual beli sepeda motor, tanah, rumah, semua harus pakai meterai. Iya, benar ya. Kalau nggak pakai meterai kan bisa tertipu ya. Atau kita mau ke bank, ada uang warisan dan sebagainya, harus tantangan meterai. Walaupun meterai sekarang harganya berapa? Saya mikir, meterai cilik ini 10.000, tapi kok penting sekali. Tapi kok punya kuasa. Sama, engkau sudah mendengar, saya sudah mendengar. Engkau sudah percaya, saya sudah percaya. Tapi kalau nggak ada meterainya, masih kurang lengkap. Harus dimeteraikan. Fungsi meterai. Meterai adalah sesuatu yang menjadikan
hal tersebut menjadi sah, menjadi sangat berharga. Dan meterai ini akan berlaku apabila kedua belah pihak tanda tangan atau kedua belah pihak setuju, sepakat. Maka meterai ini kuat. Sekali lagi bisa dipakai di dalam surat kuasa, bisa dipakai sebagai surat hibah, bisa dipakai sebagai surat pernyataan, pemberian anugerah, dikasih meterai. Dan meterai harus ada tanda tangannya, persetujuan dua pihak. Jadi merupakan suatu kesepakatan. Meterai ini kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya di dalam hal apapun juga. Dalam surat hibah, surat kuasa, meterainya. Maka itu kesepakatan. Dan meterai ini mempunyai tujuan. Dengan adanya meterai ini, maka perjanjian itu menjadi sah dan perjanjian itu sangat kuat. Nah sekarang saya tanya balik. Kita sudah ada meterainya belum? Saya sudah mendengar firman Tuhan. Dari kecil. Orang tua saya orang Kristen. Maka otomatis saya disebutkan di KK, KSK, KTP semua orang Kristen. Dan saya dalam perkembangan juga percaya. Saya juga melihat saudara-saudara juga banyak yang sudah mendengar dan percaya. Tapi selangkah selanjutnya, apakah sudah dimeterai? Apakah sudah berani mengambil kesepakatan dalam perjanjian? Ini penting. Kalau kita belum dimeterai, kalau kita belum berani mengambil kesepakatan di dalam perjanjian itu, enggak bedanya dengan iblis yang percaya. Iblis enggak mau ngambil kesepakatan. Iblis enggak mau ngambil lebih lanjut lagi. Tapi iblis mendengar. Tapi iblis percaya. Tapi tindakan selanjutnya enggak mau. Tindakan selanjutnya dia enggak percaya lebih dalam lagi. Coba kita buka di dalam 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan kenal siapa kepunyaannya. Soalnya mengikat perjanjian dulu. Ada kesepakatan. Ketika kita bermeterai berarti kita sepakat. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan tidaklah meninggalkan apa? Kejahatan. Ini sepakatnya. Kalau tidak bermeterai, Tuhan tidak mengenal kepunyaannya. Boleh, aku kenal nih. Aku percaya sama Yesus sih. Tapi gak bermeterai. Dikatakan, engkau belum ku kenal. Loh, aku kenal nih. Saya kenal dengan Presiden Indonesia. Presiden Indonesia namanya siapa? Salah. Presiden Indonesia namanya siapa? Komplit. Jokowi Widodo, Jokowi tok ngene desa-desa wae jeneng Jokowi. Ya, namanya Jokowi Widodo, tapi disingkat jadi Jokowi. Ya, kita panggilnya Pak Jokowi. Kenal Pak Jokowi. Yakin? Tahu nggak kenal? Siapa yang kenal Pak Jokowi? Nggak kenal. Waduh, rakyat Indonesia nggak kenal Presiden Jokowi piye iki? Percaya Bapak Jokowi itu Presiden Indonesia? Percaya, tapi nggak kenal. Nggak kenal apa meneh Bapak Presiden kenal sampai kita? Wah, nggak kenal lah. Saya sudah pernah kesaksian beberapa waktu yang lalu. Saya juga kenalin Bapak Jokowi.
Saya percaya dia presiden Indonesia yang hebat, dikenal di seluruh Asia, dikenal di dunia internasional, bahkan presiden Amerika, presiden Soviet pengen foto bareng Pak Jokowi. Hebat loh ya. Satu saat saya sama istri saya lagi jalan-jalan nang TP, jalan-jalan loh ya. Nggak katok pendek, wong jalan-jalan, katok pendek, pakai kaos biasa. Istri saya juga sama. Satu saat mau masuk di TP yang mau nyebrang ke TP berapa yang baru, TP 6 atau 5 gitu ya. Ramai sekali, penuh orang. Saya mikir ini hari biasa, jam segini kok ramai, kenapa? Ternyata ada orang-orang yang rambutnya cepak-cepak itu, ngobol ngarani, preman ya, intelijen, pengawal, yang bawa Kopassus, bawa apa itu, satpame presiden berjalan, wih orang-orang gerombol lah di pinggir, minggir kabeh, minggir semua. Saya juga minggir, saya mikir, iki sing duwe mall dok kowe, kon minggir, podo-podo nang mole, ya toh, kok di pinggir, kenapa itu? Terus dari kejauhan kelihatan Pak Jokowi jalan. Wah ini kesempatan. Aku kan kenal, ini presidenku. Terus saya minta foto. Foto itu lek Pak Jokowi ngomong jalan-jalan gini, kita teriak Pak Jokowi, foto. Lek Pak Jokowi menengahi melaku, kowe gak diizinkan. Tapi lek Pak Jokowi jalan gini, lang tangannya nih, oh boleh izin. Langsung pas tangan gini, langsung sama pengawal disuruh maju, foto kita berdua. Saya kenal Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi belum tentu kenal saya loh. Pasti nggak kenal malah. Ya toh? Kenapa? Ya kita tahu. Sekarang kita balik sama tanyain dalam ayat ini. Kita percaya, kita mendengar, kita kenal Yesus kita, Tuhan kita. Tapi apakah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya? Kalau tidak bermeterai, tidak dikenal. Lah ini ada sepakatan. Bermeterai berarti ngambil suatu kesepakatan bersama untuk mengikat dirinya di dalam hal tujuan yang akan dicapai. Itu meterai. Dan mendengar, percaya saja, berhenti di situ, kurang. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan Yakobus pasal 2 ayat 20. Kita baca bersama ya. Ya. Yakobus 2 ayat 20. 1, 2, 3. Stop. Si ngomong bebal sapa? Sampean sing maca kok. Aku gak maca. Tapi firman Tuhan mengatakan ini, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang? Saya juga dulu manusia bebal, gitu. Mengakui, aku mendengar, iya, aku percaya, iya. Tapi katakan bahwa imanmu hanya mendengar dan percaya tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Berarti melakukan perbuatan ini merupakan suatu kesepakatan. Apa yang Tuhan mau? Efesus 2 ayat yang 10. Mengatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk apa? Nah, iki lho. Untuk melakukan pekerjaan yang baik
yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam perbuatan itu. Nyanya huruf kecil. Supaya kita melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik yang dipersiapkan oleh Allah. Loh, kenapa melakukan pekerjaan baik? Loh, aku sepakat kok. Loh, aku setuju kok. Meterai tadi adalah kesepakatan bersama. Kalau hanya mengenal dan percaya, nggak melakukan apa-apa, berarti iman kita kosong. Tapi ketika kita percaya, beriman, maka melakukan pekerjaan ini. Bukan pekerjaan-pekerjaan baik seperti dunia, itu kita juga melakukan. Tapi lebih dari itu melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan ketika melakukan pekerjaan baik ini bukan hanya sekali, 2 kali. Mari ngono terus mandek. Enggak. Ia mau supaya saudara saya yang sudah mendengar dan mengenal dan punya meterai, melakukannya ini hidup di dalamnya. Melakukan terus menerus. Enggak berhenti. Kontinuitas. Nah, ini yang dirindukan. Perbuatan-perbuatan yang baik yang Tuhan rindukan. Pekerjaan yang Ia siapkan. Selanjutnya, kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Maka temanya menjadi manusia baru. Renew your spirit. Ngerti ya? Pertama meterai toh. Sudah tahu ya? Berarti saudara harus punya meterai. Meterai itu apa Om? Meterai itu kesepakatan, perjanjian. Kalau kita ngambil sepakat, kita perjanjian nggak melakukan, berarti ngomong kosong. Imanmu iman kosong. Tapi ketika kita sudah punya meterai, sudah punya perjanjian, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah, kita melakukannya. Selanjutnya apa? Engkau diciptakan di dalam Kristus Yesus, menjadi manusia baru. Diciptakan menjadi manusia baru. Kita dulu manusia-manusia yang lama, nggak mau mengerjakan hal-hal yang baik, hal yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi melakukan sesuai kehendak kita sendiri. Tapi sekarang, ketika kita mengerti dan kita memahami, maka kita melakukan hal yang baik, pekerjaan yang disiapkan oleh Allah, dan kita merupakan ciptaan baru. Yang diciptakan di dalam Kristus Yesus. Lah, arti kata diciptakan ini memiliki arti beberapa, saudara. Kalau dalam bahasa Yunaninya diciptakan tuh ketiso. Ya. Ketiso itu memiliki beberapa arti seperti ini. Sing sok bahasa Inggris nerjemano ya, Mbak Sandy ya, tolong ya. Ternyata diciptakan itu memiliki arti to bring into existence from zero to hero. Coba Mbak Sandy. Ibu Gembala coba diterjemahkan. Tante Debbie mungkin terjemahkan. To bring into existence. Diwujudkan, ya itu ya. To bring into existence from zero to hero. Itu diciptakan. Kalau bahasa Indonesia secara original. Kita diciptakan menurut gambarnya Kristus Yesus supaya
bisa mewujudkan, bisa menggambarkan, bisa melakukan dari yang nothing, dari yang zero menjadi hero. Dari nothing menjadi something. Menjadi sesuatu yang sangat berharga. Jadi ketika kita menjadi anak-anak Allah, belajar, diajak berjalan bersama dengan Dia, kita dibawa dan diciptakan menjadi orang-orang yang dari zero menjadi nol, menjadi hero. Waduh, berarti kita ciptaan Allah, ciptaan di dalam Yesus Kristus ini luar biasa. Jadi nggak ada orang yang mengatakan, wah om, aku ini nggak iso apa-apa. Nggak ada lagi. Kau sebagai ciptaan baru, from zero menjadi hero. Arti yang kedua dari Ketisu ini, emphasis to design with ability. Apa ayo Inggrisnya dosen-dosen guru Inggris ini gitu. Emphasis to design with ability. Engkau diciptakan dengan penekanan bahwa engkau punya kemampuan yang khusus, tertentu, ability. Yang kedua, engkau diciptakan dengan memiliki capacity, memiliki kapasitas. Engkau diciptakan mempunyai capability. Saya tahu bahwa engkau bisa main musik. Engkau diciptakan untuk itu. Engkau tahu bahwa engkau diciptakan sebagai penyanyi, singer, WL, dan sebagainya. Kapasitasnya ada, capability-nya ada, ability-nya ada. Itu fungsinya untuk diciptakan. Maka sekali lagi kalau ada orang ngomong aku gak iso ini, gak iso, enggak ada. Menjadi semakin dewasa dalam kerohanian, maka kita bisa mampu, bukan karena kekuatan kita, tapi buatan Allah, diciptakan karena Dia memampukan memberikan segalanya. Ini. Dan Dia mempersiapkan. Ayat yang tadi ya, yang ini. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Tinggal kita sepakat hendaknya ini loh yang membuat kita maju mundur. Sepakat apa enggak ya? Meterai apa enggak ya? Perjanjiannya ya apa enggak ya? Nah ini. Padahal kita ini dimeterai loh. Dan sekali lagi, penciptaan ini, pembuatan ini, proses ini selalu berpola pada satu patron, yaitu Yesus Kristus. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Patronnya satu. Arti selanjutnya, yang dari kata diciptakan ini, ketiso ini. Mold according to the pattern. Engkau dicetak, diciptakan sesuai meniru seperti Yesus. Jadi manusia baru, ciptaan Allah ini, buatan Allah ini, luar biasa. Luar biasa. Sekarang kita mau tanya, kenapa sih kok mesti diciptakan segala sih? Kalimat ini gak salah ta. Kok diciptakan? Kok dibuat, diproses? Apa sih tujuannya diciptakan itu apa? Ada 3 hal. Tujuan Allah menciptakan kita menjadi manusia baru. Kita baca dulu Efesus 4:24 ini ya. Ini sebagai ayat dalam perenungan kita.
dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saya sudah terangkan bagaimana arti dari penciptaan ini. Tujuannya sekarang apa diciptakan? Yang pertama, tujuannya supaya kita menjadi serupa, menjadi mirip seturut karakter daripada yang menciptakan. Mirip seturut karakter gambar kaliknya. Coba buka Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menjadikan ini dalam terjemahan lainnya menciptakan. Manusia ini diciptakan, bukan evolusi. Kalau evolusi kan bertumbuh dari, ada yang ngomong dari kera, terus simpanse, gorila, terus jadi manusia. Enggak. Tapi kalau diciptakan, menjadikan, langsung jadi manusia. Ya, prosesnya jadinya manusia langsung. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini tujuan pertama. Kita diciptakan, kita dijadikan supaya menjadi serupa. Menjadi seturut, sepaham dengan gambar, karakter, dengan sifat-sifat Allah. Gambar dan rupa Allah itu yang bagaimana? Roma 8 ayat 29. Roma 8:29. Sebab semua orang, tadi katakan kamu juga gitu kan? Maka katakan dalam ayat ini, maka semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tadi kejadian gambar dan rupa kita. Gambaran siapa? Gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang sulung di antara banyak saudara artinya dia melakukan semuanya terlebih dahulu. Meterai ini dijadikan sah terlebih dahulu, maka engkau memiliki meterai. Dan dia yang sulung melakukannya. Menjadi mirip serupa. Gampang atau angel menjadi mirip atau serupa dengan anaknya? Gampang atau angel? Gampang angel atau angel gampang? Nah itu. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Wah, yuk kita mau menjadi serupa dengan gambar kaliknya. Yuk kita menjadi serupa dengan Yesus. Perjalanan ini mempengaruhi. Satu saat ada beberapa pelukis dunia yang terkenal. Yang saya kenal beberapa, ya bukan saya kenal, saya tahu di Google, maksudnya enggak kenal, enggak. Ada beberapa pelukis yang terkenal. Ya, salah satunya ada Michelangelo, ngerti ya? Michelangelo gitu, Michelangelo. Michelangelo ini merupakan pelukis yang terkenal dan dia melukis ciptaan yang pertama. Dia melukis Adam. Dalam lukisan yang terkenal itu loh ya. Michelangelo itu The Creation of Adam. Sosok yang diciptakan oleh Allah dan sebagai sosok yang memantulkan sosok penciptanya. Atau boleh katakan perpanjangan dari Tuhan. Itu Michelangelo melukis. Terkenal, saudara nanti lihat di Google atau search ya. The Creation of Adam. Kreasi penciptaan Adam. Itu luar biasa. Lantas ada juga pelukis yang terkenal yang namanya Van Gogh. Tahu ya Van Gogh itu ya. Lukisannya itu The Starry Night. Starry Night. Lukisannya aneh mungker-mungker ono bintang-bintangnya gitu loh. Ya.
Dia melukis itu pada saat dia di dalam rumah sakit jiwa. Loh, Van Gogh kena sakit jiwa? Iya. Dia sakit jiwa, gangguan jiwanya, maka satu saat telinganya diiris dewi. Itu Van Gogh. Dan dia dimasukkan dalam satu ruangan di sel itu, ya dianggap sebagai penjara. Lantas di dalam ruangan itu dia melihat ada jendela-jendela, maka dilihat gambaran, bukan gambaran, lihat lukisan alam semesta ini. Bintang-bintang, bulan, dia langsung menangis. Ternyata Tuhan menciptakan luar biasa. Berarti aku juga diciptakan luar biasa. Maka dia melukis, The Starry Night. Wah, hebat itu, terkenal. Nanti saudara lihat gambarnya Starry Night itu yang gimana. Itu apa, kalau di dalam bahasa Indonesia itu malam berbintang. Itu lukisan Van Gogh. Satu lagi tuh. Tahu Leonardo da Vinci. Tahu ya, pasti tahu ya, lukisan terkenal apa? Ya, Mona Lisa terkenal, ya. Mona Lisa itu ternyata dia melukis itu menggambarkan Bunda Maria, tapi disalahartikan semuanya. Lukisan yang terkenal Leonardo da Vinci apa? The Last Supper, perjamuan akhir. Saya mau soroti ini yang perjamuan akhir. Satu saat dia ingin melukis perjamuan akhir Tuhan Yesus beserta dengan 12 muridnya. Dia mencari wajah, mencari orang yang memiliki karakter murid-murid Yesus. Wah, agak lama dia nyari. Iki cocok enggak ya? Jadi siapa? Murid Yesus apa aja? Ya, ayo tak pertanyakan nih, murid Yesus apa aja? Petrus, Andreas, Yakobus, pokoknya akeh itu ya. Ada 12 toh, 12 muridnya ya. Dia mencari, ini cocok enggak ya karakter ambek Petrus ya? Tak gambar nih cocok enggak, mirip enggak? Ternyata ketemu. Wajah-wajah dari murid-muridnya ketemu. Selesai, mulai melukis satu-satu di patron, di gambar. Tapi belum selesai total. Lantas ketika menggambarkan Tuhan Yesus, muridnya belum selesai, tapi udah di plot-plot tempatnya ini, tempatnya ini tempatnya ini. Lantas pas gambar plotnya tempatnya Tuhan Yesus, dia bingung. Kira-kira siapa ya wajah yang mirip karakternya seperti Tuhan Yesus? Berbulan-bulan nyari wajah yang mirip karakternya Tuhan Yesus. Sukar. Tapi satu saat dia ketemu. Ketika udah berbulan-bulan lamanya, dia ketemu satu orang. Dan orang ini namanya Pietro Bandinelli. Wah, ini cocok ini. Wajahnya kalem, lembut, wajah yang penuh kasih. Wah, cocok ya gambarnya karakter Tuhan Yesus. Maka dilukis tuh. Posisinya gambarnya Tuhan Yesus ada dilukis. Setelah semua ternyata masih kurang satu. Siapa? Yudas Iskariot. Pusingnya setengah mati dia. Siapakah wajah yang mirip dengan Yudas Iskariot? Berbulan-bulan, bahkan hampir setahun 2 tahun dia nyari. Sopo yo sing mirip Yudas Iskariot? Tak ketemu. Wajah yang, ya saudara bisa menilai ya. Kalau saya menilai wajah yang apa ya? Dia mencium Yudas apa? Wajah apa itu? Munafik itu ya. Pura ciuman Yudas ada. Pokoknya wajah Yudas ini dicari uangnya, saudara. Sampai berbulan-bulan, setahun, 2 tahun, lukisannya ini 3 tahun selesai. Waktu satu saat dia berjalan-jalan di pasar, di daerah-daerah kumuh, ketemu. Ini orang yang mirip dengan Yudas. Dilihat karakternya, wah, sangar dan sebagainya gitu. Yang dipanggil, ayo kamu duduk sini, tak lukis. Dilukis.
yang 11 murid sudah selesai, Tuhan Yesus yang sudah selesai, maka gambaran wajah Yudas ketemu, dilukis. Setelah selesai, orang yang dilukis ini tanya sama Da Vinci, Pak, Bapak kenal sama saya enggak? Bapak tahu siapa saya? Da Vinci kaget. Lupa-lupa ingat. Lantas si Bandinelli ini ngomong, beberapa tahun yang lalu, Bapak mengundang saya untuk dilukis sebagai sosok Tuhan Yesus. Tapi karena perubahan, karena situasi, kondisi, masalah yang terjadi, maka saya sekarang keadaan saya seperti Yudas Iskariot. Hal ini menggugah, lukisan ini menggugah setiap orang. Dalam berjalannya waktu dan situasi atau kondisi, maka seseorang bisa menjadi mirip seperti Yesus. Atau bahkan sebaliknya berubah drastis, mirip seperti Yudas. Lah firman hari ini katakan, engkau diciptakan bukan menjadi hal yang buruk, tapi menjadi hal yang baik, mirip seperti gambar rupa gambar kaliknya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Wah, ini perjuangan. Tujuan pertama, kerinduan Bapa, penciptaan ini supaya kita menjadi serupa dengan gambar kaliknya, mempunyai persamaan karakter sifat yang sama dengan Yesus Kristus. Itu tujuannya. Dan sekali lagi, meterai itu penting untuk kita bisa mengerti apakah aku ini sudah dimeterai atau belum. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 11 ayat 24 ayat 25 aja. 1 Korintus 11 25, ini yang sering kita baca setiap kali dalam perjamuan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Jadi kita mengerti bahwa Yesus melakukan yang dikatakan sebagai sulung. Dia mencari meterai ini supaya sah bagi mereka yang mengenal dan percaya. Meterainya tubuh dan darahnya, tak meterai kamu. Supaya engkau melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan Bapa yang sudah Bapa sediakan. Engkau diciptakan, saya diciptakan supaya menjadi mirip, memiliki karakter Yesus. Yang kedua, apa tujuan penciptaan? Kita baca Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 tadi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Diciptakannya manusia, dikatakan saat itu ya manusia baru. Maka dalam perjanjian baru juga engkau diciptakan menurut gambar Yesus anaknya itu, supaya engkau memiliki kuasa. Kalau saat itu dalam Kejadian Adam berkuasa atas semuanya. Coba tampilkan ayat 29. Ayat 29-nya. 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah. Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Jadi ekonomi, kesehatan, semua apa yang ada saat itu ya, kita bandingkan nanti dengan saat ini. Semua yang menjadi makananmu, engkau berkuasa. Sekarang kita melihat, engkau berkuasa dengan apa yang memberikan engkau makan, atau engkau kalah. Om, aku ditawari kerjaan tapi mlebune minggu, piye, Ya. Ambil tindakan.
dikatakan itu yang akan menjadi makananmu, engkau berkuasa. Om, teman-teman sekantor loh, Om, nawarin aku, enggak korupsi kok Om, enggak korupsi, tapi ngentit. Ngerti ngentit ya? Enggak cukup wakil tapi cukup titik. Om, ini loh, suruh bikin nota palsu. Yang semestinya 500.000 disuruh bikin 750.000. Maka dikatakan yang menjadi makananmu, engkau diberikan kuasa. Tergantung kitanya mau apa. Tapi engkau diberikan kuasa. Allah menciptakan kita sebagai manusia baru. Engkau memiliki kuasa. Dan engkau memiliki kemenangan. Seperti yang Yesus sudah lakukan. Berkuasa dan menang. Berkuasa atas pergaulan bebas. Berkuasa atas lingkungan dan engkau menang. Berkuasa atas kejahatan dan engkau menang. Itu tujuannya penciptaan. Menjadi manusia baru. Kalau dalam 1 Korintus 15:57 kita bersyukur kepada Allah. Kepada Dia yang telah menciptakan kita menurut kehendak Allah dalam Kristus Yesus. Telah memberikan kepada kita kemenangan. Bukan hanya kuasa tapi kemenangan diberikan kepada saudara dan saya. Yang terakhir, 3 hal. Engkau menjadi serupa, mirip karakter, sifat dari Kristus. Yang kedua, engkau mengalami kuasa kemenangan yang diberikan seperti Yesus yang sudah menang. Dan berkuasa engkau diberikan. Yang ketiga, Kejadian 2 ayat yang ketiga. Kejadian 2 ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Apa yang ketiga? Tentu berkat, saudara. Allah menciptakan kita supaya kita diberkati, memperoleh berkat. Coba sambung Galatia 3 ayat 14. Galatia pasal 3 ayat yang ke-14. Yesus Kristus telah membuat ini semua supaya di dalam Dia yang sudah bermeterai, yang sudah mendengar, yang sudah percaya, yang sudah mengenal dan bermeterai, sekali lagi kesepakatan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkati Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu bisa Indonesia, bangsa apapun juga, semua orang. Sehingga oleh iman yang hidup, bukan iman yang kosong, bukan iman yang mati, karena ada kesepakatan, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Sekarang kita menyadari, oh ternyata perjamuan kudus itu merupakan bukti Yesus membuat semua ini untuk kita bisa menerima perubahan dalam hidup ini. Menjadi manusia baru, kita bisa menerima kuasa, kita bisa menerima kemenangan, dan juga kita bisa menerima berkat. Dan kita bersyukur hanya di dalam Dia. Dan sekali lagi, manusia baru ini diciptakan oleh Bapa.
Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita semua bisa mencerminkan sebagai contoh. Orang lain bisa melihat, oh ini loh, ini ciptaan baru ini. Karakter Yesus bisa terlihat. Kemenangan, kekuatan bisa terlihat dalam setiap kehidupan kita. Engkau diberkati, bukan dalam hal materi saja, tapi diberkati Tuhan dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Firman-Mu menegaskan, mengajar pada kami. Kami adalah ciptaan baru, seturut dengan gambar dan rupa yang Kau sudah sediakan buat kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar juga kami hendak menikmati perjamuan kudus-Mu. Kami dipersekutukan, kami disatukan menjadi sama seperti apa yang hendak Engkau rindukan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dan kami boleh melakukannya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita mempersiapkan diri kita dan kita nyanyikan. Yang selalu memperhatikan setiap anak-anaknya. Dan kami bersyukur pada siang ini, sebentar kami juga boleh berpisah pulang, maka penyertaan-Mu juga selalu ada buat setiap kami. Dan maka kami saat ini mengangkat tangan kami, berserah, bersyukur, dan kami percaya Engkau turun tangan untuk memberkati setiap kami. Maka sekarang sedang cepat dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat. Terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menyertai kita, menjaga, melindungi kita semua, bahkan memberkati kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati.